Halo, jumpa lagi dengan saya, Ben Soib. Saya yakin banyak orang lainnya merasakan bahwa intoleransi dan rasisme kian hari terasa kian mengancam kehidupan bernegara dan berbangsa kita. Dan karena intoleransi dan rasisme merupakan akar dari radikalisme serta terorisme, maka kecenderungan yang berbahaya itu tentu saja tidak boleh didiamkan. Negara telah melakukan sesuatu untuk mengatasi hal itu. Dibentuknya BNPT dan Densus 88 jelas terkait fenomena meningkatnya penyebaran paham intoleransi. Namun tentu semua itu masih jauh dari cukup. Diperlukan lebih banyak lagi ikhtiar di berbagai ranah dan lini untuk melawan pemikiran yang telah terlanjur merembes ke berbagai elemen masyarakat dan institusi negara itu. Fakta bahwa ustadz-ustadz intoleran menjadi penceramah dan pembimbing di kelompok-kelompok keagamaan, di lingkaran seleb aktor dan aktris, musisi, bikers, kalangan menengah perkotaan, di instansi pemerintahan, BUMN, dan bahkan di lingkungan TNI dan Polri, menunjukkan betapa berat tantangan yang akan kita hadapi dalam mengatasi masalah ini. Salah satu yang paling sulit adalah melakukan kontra narasi terhadap kesadaran kolektif yang terbangun di benak orang-orang yang sudah terpapar paham intoleran itu. Bagian tersulitnya adalah kenyataan telah tertanamnya sebuah keyakinan dalam pandangan dunia mereka bahwa mereka merupakan orang-orang yang menerima hidayah, bahwa mereka adalah jamaah yang berhijrah dari kegelapan ke cahaya dan tengah berusaha menjalani Islam dengan kafah atau total, bahwa mereka adalah pengagung tauhid dan pecinta sunnah. Dengan semua internalisasi itu, maka secara mental pikiran terbangun tembok tebal yang dibayangkan akan menjaga kemurnian akidah mereka, kesadaran dan upaya memisahkan antara yang mendatangkan pahala atau yang diperintahkan agama di satu sisi dan yang dilarang atau tidak dianjurkan agama, versi mereka tentu saja di sisi lainnya. Sampai di sini sebenarnya tidak ada masalah, itu hak masing-masing orang untuk berkeyakinan. Namun menjadi persoalan ketika implementasi doktrin itu bersinggungan dengan elemen-elemen lain dalam bangunan masyarakat kita. Penolakan terhadap wayang, sungkeman, dan tradisi lokal lainnya, pembid'ahan terhadap tradisi-tradisi Islam di Jazirah Arab dan sekitarnya yang telah berabad-abad menjadi bagian dari Islam di Nusantara, seperti tahlil, ziarah kubur, haul, dan maulid Nabi, penolakan nama-nama Sanskrit seperti Wisnu, Sri, dan lain-lain, anjuran untuk umat muslim agar tidak bersahabat dengan penganut agama lain, pengharaman pengucapan selamat Natal, dan lain sebagainya, jelas telah menimbulkan silang sengketa di tengah-tengah masyarakat. Sampai kira-kira 30 tahun yang lalu, kita tidak pernah mendengar ada kegaduhan-kegaduhan seperti ini terjadi di sini. Saat itu, ustadz-ustadz intoleran belum bermunculan. Semua ini menunjukkan bahwa sekarang paham intoleransi telah menyebar dan menguat di dalam kehidupan masyarakat kita. Kita juga pernah melihat bagaimana ustadz-ustadz yang mengampanyekan kebencian dan permusuhan kepada agama dan mazhab lain yang kemudian ditumpangi oleh politisi-politisi kotor menyulut konflik-konflik sara berdarah antar sesama anak bangsa. Konflik Ambon dan Poso, pembakaran gereja, pembakaran masjid, pengusiran umat Syiah di Sampang, pembunuhan jamaah Ahmadiyah di Cikesik, dan lain-lain. Bayangkan bagaimana masa depan negara ini jika banyak dari putra-putri kita menjadi pengikut dari ustadz-ustadz intoleran itu. Didorong rasa prihatin atas kondisi tersebut, maka lahirlah sebuah gerakan masyarakat sipil untuk melawan itu semua. Gerakan yang baru diluncurkan minggu lalu itu bernama Pergerakan Indonesia untuk Semua
yang disingkat menjadi PEACE. Sebagai salah seorang dari 100 lebih deklarator organisasi yang dimaksudkan untuk menegakkan kesetaraan bagi seluruh golongan agama, ras, dan gender di Indonesia itu, saya hadir saat peluncurannya. Hari itu ratusan hadirin, tokoh lintas agama, seniman, aktivis kemanusiaan, dan profesional yang memendam keprihatinan yang sama tentang masa depan, kebinekaan, dan kesetaraan warga bangsa Indonesia menyatukan tekad untuk bersama-sama berjuang menolak diskriminasi terhadap semua agama, ras, dan gender. Indonesia untuk semua. Tentu saja itu sebuah cita-cita dan janji yang mulia. Namun, sejak awal mesti kita sadari bahwa itu tidak akan pernah mudah. Di zaman ini, ketika keterbelahan masyarakat akibat perbedaan preferensi politik yang kemudian menyeret bias primordial kesukuan dan agama, bakal dengan mudah menggelincirkan kita ke dalam kubangan ekstremitas yang sama. Kita lihat betapa gampang kita distigma oleh pihak lain dan kita menstigma pihak lain. Semua yang menyuarakan toleransi dan anti-radikalisme dicap sebagai buzzer pemerintah dengan sebutan-sebutan buruk. Sementara setiap yang mengkritik pemerintah akan distempel sebagai radikal dan dengan sebutan-sebutan yang tak kalah buruknya. Maka sangat penting bagi gerakan-gerakan masyarakat sipil yang mengusung cita-cita tegaknya kebinekaan menghindari polarisasi dan penyikapan seperti itu. Indonesia untuk semua mesti benar-benar bermakna Indonesia untuk semua warga bangsa Indonesia. Ini bukan gerakan satu kubu politik melawan kubu politik yang lain, bukan satu agama melawan agama yang lain, bukan satu etnis melawan etnis yang lain, melainkan gerakan satu kelompok masyarakat yang memiliki kesadaran tentang pentingnya kesetaraan bagi seluruh elemen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, keadilan bagi semua golongan menjadi pilar utama bagi cita-cita Indonesia untuk semua. Kita tidak boleh tebang pilih. Semisal di satu sisi kita menolak rasisme terhadap etnis keturunan Tionghoa, namun di sisi lainnya kita menghina etnis keturunan Arab. Atau sebaliknya, kita mengecam rasisme terhadap etnis keturunan Arab, tapi kita menista etnis keturunan Tionghoa. Atau kita menolak kapitalisasi Habib dalam politik, namun kita membeda-bedakan sesama warga bangsa Indonesia berdasarkan kelas asli dan pendatang. Atau kita murka saat ada yang menghina agama Islam, tapi kita senang ketika ada yang menista Kristen, Buddha, Konghucu, Syiah, Ahmadiyah, dan kelompok-kelompok minoritas agama lainnya. Atau kita marah saat Kristen atau Hindu dilecehkan, namun kita gembira saat Islam direndahkan. Tentu saja Indonesia untuk semua tidak akan seperti itu. Kita tidak menerima intoleransi, rasisme, dan diskriminasi oleh dan terhadap siapapun. Kita akan menentang pegiat media sosial siapapun dari kubu politik manapun, dari etnis apapun yang membuat konten-konten video rasis yang tanpa malu-malu mengait-ngaitkan perilaku buruk seseorang dengan etnisitasnya, lalu menyerang orang itu dengan mengatakan bahwa ia warga pendatang atau penumpang, dan dengan berbagai macam ejekan, imigran, asing, geng glodok, geng Yaman, dan lain sebagainya. Atau yang mengolok-olok keimanan Kristen dengan mempertanyakan bidan bagi kelahiran Al-Masih dan menuduh ada jin kafir di patung salib. Atau yang melakukan provokasi dengan meminta penghapusan 300 ayat Al-Quran dan merendahkan Nabi Muhammad. Atau yang marah pada pernyataan seorang ustadz Indonesia dari suku etnis keturunan Arab, lalu ia menghina wajah si ustadz secara rasial dan mengancam akan melakukan pemusnahan etnis si ustadz. Atau yang mengklaim bahwa etnis dan agama mayoritas adalah yang paling berhak atas negeri ini. PEACE akan menentang para pemecah belah bangsa dari kubu manapun, dari kubu oposisi maupun dari kubu pro pemerintah. PEACE akan menolak intoleransi dan rasisme
yang dilakukan oleh kubu lawan maupun kubu kawan. Itulah peace yang seharusnya kita bayangkan. Itulah peace yang semestinya kita harapkan. Dengan dipimpin oleh Ade Armando, seorang yang saya kenal baik sebagai salah satu pejuang anti intoleransi dan rasisme tergigih di Indonesia, saya percaya peace akan menjadi seperti yang kita bayangkan dan kita harapkan. Saat ini Indonesia belum untuk semua. Kita masih melihat intoleransi dan rasisme terjadi di mana-mana. Banyak pegiat media sosial, tokoh politik dan pendeta, dan ustadz-ustadz yang dengan ringan melukai perasaan etnis, agama, dan mazhab lain. Namun dengan perjuangan kita semua, orang-orang yang memiliki kesadaran tentang perlunya merawat kebinekaan dan menegakkan kesetaraan, baik yang tergabung dalam peace maupun yang tidak, kita boleh optimis pada suatu hari nanti kita atau paling tidak anak cucu kita bisa mengatakan bahwa Indonesia untuk semua. Sekian, terima kasih, sampai jumpa lagi.